Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, baik kan? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan informasi penting pada teks. 2. Menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. 3. Membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Jadi kita akan belajar materi tersebut. Nah, anak-anak, menjelaskan informasi penting pada teks sangat mudah loh. Bagaimana? Dengan cara mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan teks. Anak-anak masih ingat kan dengan kata tanya? Coba kita sebutkan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, masih ingat kan? Nah, anak-anak, di sini sudah ada teks. Kalian dengarkan dengan baik dan buatlah kalimat tanya. Kata sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari kata. Kata merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, kata juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini dikarenakan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudut atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Bagaimana? Kalian sudah menyimak kan? Oke, setelah menyimak dengan baik, sekarang coba kalian buatlah kalimat pertanyaan dari setiap bacaan tersebut. Nah, setelah membuat kalimat tanya, mari kita tuliskan. Setelah membuat kalimat tanya, kita tuliskan dan kita kreasikan dalam bentuk peta pikiran. Apa sih tujuannya untuk kita buat ke dalam peta pikiran? Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami bacaan dari suatu teks. Ini adalah salah satu contoh dari peta pikiran. Berikut adalah kalimat pertanyaan yang kita jadikan dalam peta pikiran. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Di mana tempat hidup hewan tersebut? Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Bagaimana cara hewan tersebut bernapas? Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Anak, itu tadi adalah beberapa kalimat pertanyaan yang kita jadikan ke dalam peta pikiran. Wah, iya, menarik juga ya. Oh iya, tadi kalian sudah belajar tentang hewan kata. Apakah kalian tahu sistem pernapasan hewan? Salah satunya ikan. Di sini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan mengambil oksigen yang terkandung dalam air melewati insang tersebut.
Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Pada lengkung insang, ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Lalu, air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadilah pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Sekarang kalian sudah tahu kan tentang sistem pernapasan ikan? Setelah melihat gambaran dan penjelasan singkat dari Bapak. Baik. Nah, jika sudah, sekarang buatlah bagan proses pernapasan ikan. Oh iya, dalam membuat bagan, kalian buatlah dalam bentuk semenarik mungkin. Terima kasih sudah menyimak video dari Bapak. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.